Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca poin 68 halaman 107 yang intinya bagaimana tujuan jelek ahlul bid'ah untuk menjatuhkan ahlus sunnah wal jamaah dengan berbagai macam metode. Di antaranya kita baca sekali lagi, summa adhafal mubtadi'atu ila ahli sunnah wa ashabil hadith al muhalat fi akhbari sifat. Kemudian ahli bid'ah menyandarkan kepada ahli sunnah ashabil hadith hal-hal yang tidak benar sama sekali tentang hadis-hadis masalah sifat Allah. Wa wada'u asya' mukhtaliqa minad dalalah. Mereka mengarang-arang, memalsukan al-hadis yang disandarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Qad a'adzallahu musliman minha. Orang muslim Allah lindungi darinya. Wa min tilkal itiqadat, dan Allah selamatkan dari keyakinan seperti itu. Mislu qawlihim annahum rawaw anna Allah khalaqa nafsahu min araqil khair wal malaika min dha'abi dzira'ain wa min iyadatil malaika. Di antaranya mereka mengarang hadis-hadis palsu. Di antaranya ada ungkapan Allah menciptakan dirinya dari naudzubillah min dalik araqil khair, keringat dari kuda, dan Allah menciptakan malaikat dari bulu, dan malaikat itu pernah menjenguk Allah ketika sakit. Kita baca sekarang footnote, keterangan dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr tentang hal ini.
halaman 107, footnote yang paling bawah. Ketemu sudah. Rawahu Ibnu Jauzi fil Mawdu'at. Riwayat tadi dibawakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kumpulan hadis-hadis palsu. Wa qala hadza hadisun la yushakku fi wad'ihi. Hadis tadi tidak diragukan akan kepalsuannya. Wa ma wada'a misla hadza muslimun. Orang muslim nggak mungkin memasukkan hadis seperti itu. Ini kerasnya ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Wa innahu lamin arakil mawdu'at wa adbariha. Ini termasuk kepalsuan yang sangat mencolok sekali. It huwa mustahil. Ini sesuatu yang mustahil. Li'anal khaliq la yakhluq nafsahu. Karena Allah yang Maha Pencipta tidak menciptakan dirinya. Wa qad ittahama ulamal hadis biwadhi hadal hadis Muhammad ibn Syuja'. Ulama al-hadis menyatakan yang mengarang hadis ini seseorang yang bernama Muhammad bin Syuja'. Dan dia terkenal juga sebagai pengikut kelompok Jahmiyah. Summa saqa isbisnadi ila ibni Adi annahu qala Muhammad bin Syuja' as-Salji muta'assibun kana yadha ahadits fit tashbih. Ini intinya. Dan kalau antum baca kitab Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi, ya ada buku yang pernah kita sampaikan, judulnya Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi. Dulu pernah kita mengajarkan kitab ini salah satu pondok, ya, Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi. Itu diantaranya membantah orang ini, As-Salji. Ya, kalau antum baca di dalam kitab Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi, itu diantara intinya bantahan kepada As-Salji. Muhammad bin Syuja' As-Salji muta'assib, orang yang fanatik kepada kesesatan akidahnya. Karena yadha ahadits fit tashbih. Dia yang mengarang-arang hadis tentang masalah tadi, ya, yang di situ ada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, yansibuha ila ashabil hadis, dan dia sandarkan kepada ahli al-hadis. Itu lihat orang-orang Wahabi ataupun yang mereka ingin jatuhkan, menyatakan Allah sama dengan makhluk, Allah menciptakan dirinya dan seterusnya. Ini kelakuan licik mereka. Ya, sudah bangkrut hujah, cari cara bagaimana menjatuhkan ahli sunnah wal jamaah dengan berbagai macam cara. Ya, kalau kita baca dari kitab-kitab akidah ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan hal ini, mereka metodenya luar biasa, buahnya menghalalkan segala cara. Di antaranya yang pernah dialami oleh seorang dari ulama mazhab Syafi'i yang bernama Imam Al-Harawi. Ada yang ingat enggak kisahnya? Ya? Bagaimana beliau dituduh mujassimah musyabbiha dengan apa? Meletakkan patung kecil di tempat dia sholat atau mungkin di bawah sajadahnya. Paham? Kemudian ketika dia sholat, dipanggillah aparat keamanan dari kekhalifahan pada waktu itu, ditunjukkan, coba itu, lihat sajadahnya ada apa? Berhala yang dia sembah. Padahal yang menaruh siapa? Mereka. Bagaimana liciknya ahli al-bidah. Ya. Demikian pula yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Digosipkan bahwasanya beliau mengatakan ketika khutbah Jumat, kemudian turun dari mimbar mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar. Padahal dibantah oleh para ulama dari sisi yang pertama, kitab-kitab akidah yang beliau tulis, Aqidah Wasitiyah, Hamawiyah, Tadmuriyah, dan yang lainnya,
Beliau bahkan terang-terangan membantah at-tamtsil, at-tashbih. Ya. Dari sisi kitab beliau tidak ada beliau yang mengatakan serupa dengan makhluk. Ya. Demikian pula dari sisi sejarahnya, kata ulama belum pernah beliau khutbah Jumat di masjid Jami Damaskus pada waktu itu. Ya. Dan pada waktu tanggal itu pula beliau masih di penjara. Rahimahullah ta'ala. Ini trik-trik apa? Al-bid'ah untuk menjatuhkan ahli sunnah, membuat opini-opini yang dusta. Qatalahumullah. Dan di antaranya di sini mengarang hadis-hadis palsu untuk apa? Mengatakan inilah tasbihnya ya ahli sunnah atau kata mereka Wahabi. Ya, nah sekali lagi cirinya al-Jahmiyah tasmiyatum ahli sunnah musyabbihah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, ciri kelompok Jahmiyah yaitu apa? Menggelari Ahlussunnah dengan musyabbihah. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kana yadhu ahadits fi tashbih yansibuha ila ashabil hadits yusribuhum biha minha hadis al-faras thumma naqala ba'dha kalam al-ilmi fi Ibni Syuja'. Kemudian kita lanjutkan ucapan Imam Dhahabi, wa qala Dhahabi fil Mizan fi tarjamati Muhammad bin Syuja' ba'da an dzakara hadzal hadits qultu hadza ma kauni min abyanil kadhib huwa min wada'il jahmiyah. Kata Imam Dhahabi rahimahullah, hadis tadi itu terang-terang sekali tentang kedustaannya, kepalsuannya. Dan itu termasuk yang dipalsukan oleh kelompok Al-Jahmiyah. Kenapa demikian? Ini ada tujuan, ya. Jeleknya mereka, liciknya mereka, liyadhkuru fi ma'radil ihtijad bihi ala anna nafsahu ismun li syai'in min makhluqatihi. Di antara tujuan mereka mengarang hadis tersebut untuk berhujjah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu nama-namanya adalah makhluknya. Ya, ini sekali lagi mereka punya keyakinan dulu nama Allah, sifat Allah itu makhluk, kalamullah makhluk. Kemudian ngarang-ngarang al-hadis. Atau kalau istilahnya mereka berkeyakinan dulu baru cari dalil. Sedangkan ahli sunnah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ya. Sekali lagi ini adalah kelakuan ahli bidah. Berakidah, berkeyakinan dulu baru cari ya mungkin juga sama dengan orang-orang yang jahil murakkab. Sudah kadung ngomong, diposting, ya cari dalil ketemu tiba-tiba ada muncul fatwa misalnya dari ulama dan sebagainya. Wah ini pas. Nah ini sekali lagi al-ilmu qoblal qawli wal amal tidak ada pada diri ahli bidah ataupun yang semisal dengan mereka. Fakadzalika idhafatu kalami ilai min hadzal qabil idhafata mulkin wa tasrif. Kata mereka bahwasanya ketika disandarkan kalamullah kepada Allah itu masuk ke dalam bagian penyandaran kepada yang memiliki seperti Baitullah, rumah Allah, masjid rumahnya Allah, masjid makhluk atau bukan makhluk. Kata mereka demikian juga sama, kalamullah sama dengan kata-kata Baitullah. Intinya tadi mereka bagaimana caranya untuk melegalkan kesesatan mereka sekaligus untuk menjatuhkan ahli sunnah. Tsumma yaqulun idza kana nafsuhu ta'ala idhafata mulkin fakalamu bil aula. Kemudian mereka mengatakan kalau dirinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk, maka demikian pula dengan kalamullah. Wa bi kulli hal fama ada muslimun hada fi ahaditsi sifat. Tidak ada seorang muslim pun yang meyakini hadis-hadis tadi itu sebagai hadis tentang sifat Allah Ta'ala. Ta'ala Allah an dzalik,
wa inna ma asbatun nafsa biqali wa la a'lau ma fi nafsik ila akhirih. Taib itu yang berkaitan dengan kemarin yang sempat kita lewati untuk membantah sebagian syubhat alil bid'ah juga, ya. Kita lanjutkan kata Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah taala, wa asya ajalla azamatallah min dzikriya wa da'uha wal wailul lahum haitsu yaqulu Nabi sallallahu. Sedangkan Rasul sallallahu bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Ini sekali lagi ancaman bagi ahli bidah yang mereka sengaja mengarang-arang hadis untuk melegalkan kesesatan mereka dan sekaligus untuk menjatuhkan ahla as-sunnah. Kemudian di antara metode mereka juga kata Imam Ibnu Al-Banna, summa atau ilal ahaditsis sihah min dzalika faraduha wa ta'awaluha. Kalau enggak ngarang hadis palsu, yang mentakwilkan hadis yang sahih. Yanzilu Rabbuna, Allah turun ke langit dunia, ditakwilkan yang turun adalah perintah Allah, rahmat Allah, malaikat Allah. Ini kelakuan mereka, ya. Sekali lagi ini semuanya karena tadi mereka berkeyakinan dulu baru berdalil. Kalau ada dalil gak cocok dengan mereka, ditakwilkan. Kalau itu apa? Al-hadis yang sahih. Kalau ayat juga demikian, mereka apa? Takwilkan. Atau kalau itu hadis sahih, kadang mereka katakan itu hadis ahad dan seterusnya. Ya. Ini kelakuan ahli al-bidah. Wa a'immatu ahli ilmi aujabul akhdha biha wal qabula laha. Sedangkan imam-imam ahli hadis, imam-imam kaum muslimin mewajibkan untuk menerima hadis-hadis yang sahih tanpa ditakwil-takwilkan, dipahami sesuai dengan dohirnya. Wa alla turad wa la tuta'awwal, tidak ditolak dan tidak ditakwilkan. Tetapkan apa adanya seperti tadi. Allah turun ke langit dunia, ya sudah, turun sesuai dengan kebesarannya. Dan akan ada beberapa hadis yang akan disampaikan setelah ini. Qala al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibnu Muhammad bin Hanbal rahimahullah atau radhiyallahu anhu fi riwayati Abdillah. Imam Ahmad rahimahullah berkata seperti dalam riwayat putranya sendiri Abdullah, ya. Wa qasalahu amman yaqul lamma kallamallahu Musa lam yatakallam bisautin. Beliau pernah ditanya tentang orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa namun tanpa suara. Apa jawaban Imam Ahmad? Takallama bisautin. Allah berbicara dengan suara. Dan insya Allah akan dibahas lebih lanjut pada halaman 110 sampai panjang dari kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari, ya. Namun ini intinya, kata Imam Ahmad, Allah berbicara dengan suara. Ya, sekali lagi dalil-dalilnya akan banyak disampaikan setelah halaman ini. Imam Ahmad mengatakan takallama bisautin, Allah berbicara dengan suara. Dan ini sudah kita sampaikan ijma' para ulama Ahlussunnah, bahkan ijma' manusia mulai zaman Nabi Adam, ya, sampai sebelum munculnya kelompok Kullabiyah Asy'ariyah. Mereka saja yang apa? Nyeleneh dalam masalah ini khususnya. Ya, namanya al-kalam dengan apa? Suara. Kalau orang berbicara tanpa suara itu namanya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Takallama bisautin. Masih ingat enggak? Ada buku yang pernah kita sampaikan dulu berkaitan dengan masalah ini. Nah, Pak Indah antum tahu referensi? Nah,
Nggak ada yang ingat. Risalatu si Jazi, ya Risalatu si Jazi ila Alizabit firrat alaman angkar saud. Ini sekali lagi kalau mau buku spesial masalah ini di antara tadi. Risalatu As-Sijazi, Imam Sijazi kepada Alizabit ketika membantah orang yang mengingkari Allah berbicara dengan suara. Di awal kitab beliau mengatakan ini ijma manusia sejak zaman Abi Adam alaihissalam, ya, dan akan sampai hari kiamat demikian namanya kalam itu dengan suara. Kecuali tadi kelompok Al-Kullabiyah wal Asy'ariyah. Takallama bisautin, kata Imam Ahmad, Allah berbicara dengan suara. Wa hadhihi ahadits narwiha kama ja'at. Hadis-hadis terutama tentang hal ini, tentang kalamullah bisautin, itu kita riwayatkan sesuai dengan apa adanya. Ini metode Ahlussunnah dalam memahami ayat-ayat hadis-hadis sifat amiruha kama ja'at. Pahami, tetapkan sesuai dengan dohirnya, tidak boleh takwil-takwilkan. Wa haditsu Ibni Mas'ud, dan diantaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, sekali lagi ini dalilnya juga akan disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, Kitab Tauhid. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza takallamallahu yusma' lahu sautun kamar silsilati ala Safwani. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila Allah berbicara maka didengar suaranya seperti suara rantai di atas, ya. Ini lantai, Safwan seperti sofa itu lantai. Ini kata para ulama sama dengan hadis innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Itu yang disamakan apanya? Cara melihatnya. Tasbih ru'ya birru'ya la tasbihal mar'i bil mar'i. Sama juga dengan kata ulama. Yang disamakan itu tentang suara yang didengar, bukan menyerupakan ya kalamullah dengan apa? Atau suara Allah dengan suara tidak. Namun intinya di situ bahwasanya namanya berbicara bisautin. Sebagaimana rantai kalau dijatuhkan, tarik di atas lantai, dia akan apa? Berbunyi. Itu penyerupaannya, bukan menyerupakan suara Allah dengan suara apa? Namun intinya bersuara. Nah, qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan lagi wa hadzal Jahmiyah tunkiruhu. Namun kelompok Jahmiyah mengingkari Allah bisa berbicara dengan suara. Wa haula'i kuffar, mereka orang-orang kafir. Sudah kita sampaikan lebih dari 500 ulama, bahkan ribuan ulama yang mengkafirkan kelompok Al-Jahmiyah. Di antaranya karena sebab masalah mereka mengingkari kalamullah. Yuriduna an yumawihu 'alan nas. Mereka ini suka membuat tipu daya, pembohongan publik, ya. Man za'ama anna Allah lam yatakallam fahuwa kafir. Kata Imam Ahmad, barang siapa mengklaim, meyakini Allah tidak berbicara, maka dia kafir. Karena jelas ayat-ayatnya wa kallama Allah Musa taklima. Illa anna narwi hadil ahadits kama ja'at. Akan tetapi kita sekali lagi meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan dohirnya. Ini metode Ahlussunnah memahami hadis ayat-ayat sifat sesuai dengan dohirnya, tidak boleh takwil-takwilkan. Kemudian poin ke-69, akhbarana bidzalik Hilal ibnu Muhammad qala akhbarana An-Najjad qala akhbarana Abdullah qala haddatsani abi. Itu sanad riwayat tadi.
Poin ke-70, wa akhbarana Ubaidullah ibnu Ahmad al-Azhari qala akhbarana ad-Daruqutni qala haddatsana Muhammad bin Makhlad qala haddatsana Abbas ibnu Muhammad ad-Dauri qala sami'tu Aba Ubaid al-Qasim bin Salam. Siapa yang ingat kitab yang masyhur dari Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Al-Iman, ahsanta. Bismillah. Itu termasuk kitab yang paling klasik tentang Al-Iman. Itu oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan sudah ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa dzakara al-bab alladhi yurwa fi ru'ya. Beliau menyebutkan hadis tentang masalah ar-ru'ya. Yang dimaksud ru'ya di sini apa? Ru'ya bukan ruqyah. Ru'ya apa yang masuk di sini? Ru'ya hilal? Ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Demikian pula dalam bab tersebut Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menyebutkan hadis tentang kursinya Allah. Bahwasanya kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah, seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mentafsirkan wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dan kata para ulama kaidahnya, kalau para sahabat menyebutkan menjelaskan masalah yang gaib seperti ini, nggak mungkin dari ra'yunya, namun itu dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi juga Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila Allah berbicara maka didengar suaranya. Ini kata para ulama, kaidahnya tadi sahabat Rasul kalau berbicara tentang hal-hal seperti ini, masalah-masalah gaib apalagi berkaitan dengan sifat Allah, nggak mungkin dari ra'yunya, namun itu dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan hadis tentang wadahki rabbina min kunuti ibadihi, tentang Rabb Allah Subhanahu wa taala tertawa dari keputusasaan hamba-hambanya. Hadis masalah Allah tertawa, insyaallah kita akan juga lewati dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, itu banyak berkaitan dengan ini. Cuma yang sahih wallahu alam, kata-kata yadhakullah ila rajulaini yaqtulu ahadumal akhar fayadkhulani al-jannata. Bahwasanya Allah tertawa kepada dua orang yang satu membunuh yang lain namun dua-duanya masuk surga. Itu ada kata-kata ad-dhahik, maka Ahlussunnah mengatakan Allah tertawa sesuai dengan kebesarannya, sebagaimana Allah berbicara sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh ditakwilkan. Nah, demikian pula wa qurbihi min abadihi, tentang dekatnya Allah dengan hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habali al-warid. Dan juga Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abadi bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada yang aku wajibkan. Demikian pula hadis, man taqarraba ilayya abadi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku, kata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan dirinya kepadanya sehasta, dan seterusnya. Kita yakini Allah dekat dengan hambanya, namun bukan dengan apa? Nah, kemudian ada hadis ini, kalau Syekh Al-Albani mengatakan tidak sahih. Wa aina kana rabbuna qabla an yakhluqas sama. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari, kalau tidak salah, sahabat yang bernama Abu Razin. Dia bertanya kepada Rasul, di mana Rabb kita sebelum dia menciptakan langit? Maka dijawab dalam hadis itu, fil ama, al ama as-sahab, di awan.
Namun kalau kata Syekh Albani hadisnya tidak sahih seperti yang disampaikan oleh beliau dalam kitab Takhrid Kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah taala. Namun Allah alam tidak sahih hadisnya. Kalaupun kata Syekh bin Bas Allah alam, kalaupun dikatakan itu sahih, maka maknanya fis sahab ay fis sama. Artinya fil ulu. Kalaupun dikatakan apa? Sahih, itu maknanya. Tidak bertentangan dengan apa? Allah fis sama. Nah. Hadis berikutnya tentang masalah sifat Allah. Wa anna jahannam la tamtali hatta yad'a rabbuka azza wa jalla qadamahu fiha fatakulu qat. Dan hadis yang menyatakan neraka jahanam itu tidak penuh sampai Allah meletakkan telapak kakinya di dalamnya sampai neraka jahanam berkata cukup. Ya. Ini berkaitan dengan ayat. Ada yang ingat ayatnya? Surat apa? Berkaitan dengan surat apa ini? Ayat surat apa? Ada yang hafal? Ana hafizul Quran. Ada yang hafal Al-Quran? Baik, surat Qaf. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ya. Yauma naqulu li jahannam. Hari ketika kami berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah engkau telah penuh wahai jahanam, kata Allah. Dan kata neraka jahanam, hal min mazid, apakah ada tambahannya. Ini hadisnya berkaitan dengan ayat itu juga. Intinya ada kata-kata Allah meletakkan qadamahu, penetapan sifat telapak kaki bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh ditakwilkan, dan tidak boleh dinafikan. Tetapkan apa adanya. Wa asbahu hadil ahadits faqala, ya, maka dikatakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tadi, hadhil ahaditsus sihah hamalaha ashabul hadis wal fuqaha ba'dhum an ba'dhin. Hadis-hadis sahih tadi, kecuali yang kita sebut masalah aina kana rabbuna, itu hadis-hadis yang sahih, para ulama ahlil hadis, para fuqaha ahlil hadis, mereka meriwayatkan apa adanya. Wahya indana haqqun la nasyuku fiha. Kami yakin itu benar, tidak kami ragukan sama sekali. Walakin idza qila kaifa wada'a qadama wa kaifa dhahika qulna la nufassir hadza wa la sami'na ahadan yufassiruhu. Dikatakan kalau ada yang bertanya bagaimana Allah meletakkan telapak kakinya, bagaimana Allah tertawa, maka yang pertama kita jawab sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah, al-kaifu majhul. Bagaimana ya sifat Allah, nggak ada yang apa tahu, tetapkan apa adanya. Kemudian kata beliau, la nufassiru hada, kita tidak mentafsirkannya sesuai dengan tafsirnya ahli al-bidah seperti kelompok al-jahmiyah. Dan ini antum yang harus pahami kalau antum membaca kitab-kitab akidah, terutama akidah salaf yang klasik-klasik, kalau ada kata-kata wala nufassiruhu, ini kata ya Syekh Abdul Razak di footnote-nya itu, ai tafsir al-Jahmiyah, kita tidak mentafsirkannya sebagaimana tafsirnya kelompok Jahmiyah. Dan sudah kita sampaikan, kata-kata Jahmiyah kalau dimutlakkan ada berapa maknanya? Ada yang bisa jawab? Ketika ulama mengatakan ya ini adalah ajaran kelompok Jahmiyah, kalau dimutlakkan makna Jahmiyah di situ ada berapa makna atau berapa kelompok?
Apa saja? Terus? Iya, terus? Terus? Apa yang 4? Hah? Itu kan dalam babul iman. Nggak nyambung ini. Iya. Ada yang ingat enggak? Kata-kata Jahmiyah kalau dimutlakan dalam bab tauhid asma wa sifat itu ada berapa kelompok atau ada berapa makna? Hah? Ada yang ingat? Ada 2 makna. Al-Jahmiyatul Mahd, kelompok Jahmiyah tulen. Pengikut ya setianya Jahm bin Safwan yang menafikan semua nama dan sifat Allah. Paham? Yang kedua, kelompok yang suka mentakwilkan sifat-sifat Allah. Di antaranya di sini kata-kata tidak mentafsirkan sebagaimana tafsir Jahmiyah, yaitu Jahmiyah yang nomor 1 atau 2 ini. Yang kedua, yang Mu'awwilah, maka termasuk ke dalamnya Asy'ariyah dan sebagainya. Karena mereka apa? Mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, tanya lagi. Kata-kata Jahmiyah kalau dimutlakan ada berapa makna? Yang pertama, Jahmiyah tulen. Yang cirinya dalam bab ini mengingkari semua nama dan sifat Allah. Yang kedua, Mu'awwilah. Ini di antara faedahnya, karena mungkin antum kan sudah punya, misalnya antum ketika enggak memahami pembagian ini, mungkin terbetik dalam benak antum. Katanya Jahmiyah itu menafikan semua nama dan sifat Allah. Kok di sini dikatakan mentafsirkan ayat-ayat apa? Sifat atau mentakwilkan. Katanya mengingkari. Paham enggak? Kayaknya kok ada apa? Kontradiksi. Padahal sekali lagi kelompok Jahmiyah kata ulama jika dimutlakan ada 2 makna, tergantung redaksinya. Paham? Kalau ada yang mengatakan misalnya kelompok Jahmiyah itu adalah kelompok yang menafikan nama dan semua sifat Allah, maka redaksi ini kembali kepada yang pertama, yang kedua. Yang pertama. Kalau dikatakan seperti di sini, tidak boleh mentafsirkan, mentakwilkan seperti takwilnya, tafsirnya Jahmiyah yang nomor berapa? Paham tuh? Nah, itu di antara faedahnya. Makanya kata Syekh Abdul Razak di sini, wa muradu Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam biqauli la nufassiru hadza wa la sami'na ahadan yufassiru ay tafsir al-Jahmiyah. Kita tidak mentafsirkan hadis-hadis tadi sebagaimana tafsirnya kelompok Al-Jahmiyah. Dan ini juga pernah kita lewati dalam kajian kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Karangan siapa? Imam Abu Usman As-Sabuni. Dalam bab ini, masih ingat enggak ucapan beliau kurang lebih? Ya, enggak harus sama. Ya, hadis saja boleh riwayat dengan makna. Ada yang ingat enggak? Ada kata-kata tafsirnya Jahmiyah. Atau yang mirip dengannya. Tentang apa itu? Ya, di muqaddimah nanti yang punya kitab lihat lagi. Di muqaddimah di awal kitab, ya, ketika beliau menyebutkan metode Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama dan sifat Allah, bahwasanya Ahlussunnah menetapkan semua nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan dan tanpa mentahrif. Seperti kata beliau, tahrif tangan al-yadain dengan al-qudratain atau nikmatain sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Paham ya? Ini Jahmiyah nomor berapa ini? Nomor yang kedua.
Paham ya? Kalau yang tulen ya udah nggak pakai takwil-takwilan, nggak ada Allah punya nama nggak punya sifat. Paham ya? Nah, Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini akidah dan manhaj Ahlussunnah dalam tauhid asma wa sifat, menetapkan tanpa mentahrif, mentakwil atau mentafsirkannya dengan tafsir Jahmiyah. Dan ini juga bantahan kepada kelompok al-mufawwidah. Apa itu al-mufawwidah? Iya, yang menyerahkan bagaimananya atau apanya? Makna sifat Allah kepada Allah. Mereka mengatakan yang tahu makna Ar-Rahman al-Arsy istawa hanyalah Allah. Yang tahu makna wa yabqa wajhu rabbika hanyalah Allah. Yang tahu makna yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala samai dunia hanyalah Allah. Menyerahkan makna semua ayat dan sifat kepada Allah. Ini namanya ajaran apa? Mufawwidah. Betul atau tidak ini? Hah? Kenapa kok tidak betul? Nah, kenapa? Ada yang ditetapkan dan ada yang dilakukan. Apanya itu? La. Ini berkaitan dengan makna. Nah, ini sudah sering kita sampaikan. Makanya jangan sok, sudah tahunan kita belajar akidah, masalah akidah lagi. Ini buktinya ditanya, kenapa kok yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat hanyalah Allah itu tidak benar? Antum jangan suka nyalahkan, tapi enggak. Baik, harus tahu apa? Alasannya, apa dalilnya? Kenapa? Nah, di antara membantahnya karena Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Semua makna ayat sifat sudah dimaklumi. Cuma kalau tanya itu kan ucapan Imam Malik, bukan dalil. Nah, dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Mana sekarang? Nah, hah? Lebih tahu dari Rasulullah. Makna dari ayat-ayat. La. Hampir saja. Cuma setelah disambung malah kok salah. Baik, coba cari ayatnya yang membantah ini, ada enggak? Sebetulnya ya ayatnya gampang. Afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mau mentadaburi? Kalau ayat-ayat sifat nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau istilah kita, ngapain kita diperintahkan mentadaburi? Sedangkan ayat-ayatnya nggak bisa dipaham. Paham nggak? Nggak paham juga. Hadanallahu wa iyyakum. Jadi dalilnya di antara ulama untuk membantah ajaran kelompok Mufawwidah, kata mereka kan nggak ada yang paham ayat-ayat sifat kecuali Allah. Terus ngapain kita diperintahkan afala yatadabbarunal? Ini kalau untuk membantah ya. Maka nggak ada maknanya ayat afala yatadabbarunal apa? Sedangkan ayat-ayat sifat banyak sekali. Bahkan ayat yang termulia dalam Al-Quran ayat tentang apa? Ayat kursi, ayat sifat Allah, tentang sifat Allah. Kok nggak bisa dipahami? Nggak ada yang bisa memahami kecuali Allah. Ini adalah ucapan yang batil, bertentangan dengan afala yatadabbarunal Quran. Kemudian diantaranya konsekuensi kelaziman dari ucapan itu banyak yang batil. Kalau dikatakan hanya Allah yang tahu makna ayat sifat, berarti Rasul nggak tahu. Nah, ini tadi anak kira jawabnya seperti ini tadi. Cuma kok silut sedikit. Jazakumullah khair. Intinya kalau hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat, maknanya lah ya. Kalau hanya Allah yang tahu, kata mereka, makna ayat sifat, berarti Rasul tidak tahu. Makanya kata ulama al-mufawwidah, nama lainnya ahlut tajhil,
yang membodohkan Rasul, yang menganggap Rasul jahil, nggak paham ayat-ayat apa? Sifat. Paham? Jadi sekali lagi ini diantara bantahan-bantahan ulama terhadap kelompok Mufawidah. Dan diantara kesesatan, ya, orang yang namanya mirip dengan penulis di sini siapa itu? Hasan al-Banna, pendiri kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya. Itu diantaranya apa? At-Tafwid. Insyaallah kita lanjutkan balal azan. Kita lanjutkan sedikit. Ini kita sampaikan ya kata-kata wala nufassir, kata-kata la nufassir ini disalahpahami oleh ahli bidah. Ya, kata mereka salaf itu mufawwidah. Dan ini banyak ya, kita dengar dai-dai kondang yang sesat menyesatkan sekarang ini. Mereka mengatakan Ahlussunnah itu ada dua kelompok. Kalau nggak Mu'awwilah, Mufawwidah. Ini Ahlussunnah gang berapa nggak tahu. Ya, Ahlussunnah bukan Mu'awwilah, bukan apa? Mufawwidah. Di antara hujjah mereka Ahlussunnah Mufawwidah yaitu membawakan ucapan-ucapan salaf seperti la nufassir. Kita nggak mentafsirkan. Kata mereka berarti apa? Wallahu a'lam. Tentang makna apa? Sifat. Padahal makna la nufassir tafsirais al-Jahmiyah. Karena tadi al-istiwa maklum. Paham? Ya sekali lagi ini yang harus dipaham. Dan di antara yang terjatuh dalam hal ini Hasan al-Banna. Ya, di rumah ada kutip ya dia tentang masalah akidah. Ya juga tadi membawakan kata-kata ulama salaf la nufassir, dikatakan Ahlussunnah salaf itu mufawwidah, nggak mau memahami ayat-ayat tentang sifat, menyerahkan sifat Allah maknanya kepada Allah. Kalau Ahlussunnah menyerahkan kepada Allah apanya? Bagaimananya sifat Allah tersebut. Ya coba kita lanjutkan sedikit. Kalau nggak ada pertanyaan, halaman 110. Nah ini kalau sudah kita sampaikan, kitab ini ringkasnya, globalnya ada 3 isinya. Yang pertama ringkasan atau cuplikan dari kitab Asy-Syari' al-Imam Al-Ajuri, sudah kita lewati alhamdulillah. Mulai dari halaman awal sampai halaman 109 ini. Itu kurang lebihnya, globalnya ya cuplikan-cuplikan, nukilan-nukilan dari Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Sekarang 110 ini cuplikan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Kitabut Tauhid yang khusus berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ini sekali lagi bagian kedua dari kitab ini, nukilan-nukilan dari kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Ada yang tahu enggak? Kitab Tauhid Sahih Bukhari itu di awal kitab Sahih Bukhari, pertengahannya atau di akhirnya? Ada yang pernah buka enggak? Yakin? Kitab Tauhid loh ini. Baik, ahsan tabarakallah fiik. Untuk ngetes saja biar mantap enggak jawabannya. Baik. Kalau awal Sahih Bukhari, kitab apa? Bab apa? Bada'il Wahyi. Ada ulama mengatakan kenapa kitab Tauhid diakhirkan oleh Imam Bukhari? Itu sebagai tafaulan, rasa harapan semoga akhir hidup kita diakhiri dengan apa? At-Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu diantara maksud Imam Bukhari mengakhirkan kitab tauhid dalam sahihnya. Kitab ini atau bagian kedua ini insya Allah sampai halaman 151. Jadi kurang lebih 40 halaman. Ini nukilan-nukilan dari Sahih Bukhari, kitab Tauhid yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, khususnya tadi yang berkaitan dengan kalamullah. Adapun mulai 152 sampai terakhir ini nukilan
dari kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimallahu taala. Baik, jadi sekali lagi itu gambaran globalnya isi kitab ini. Kita baca sedikit bab ma tarjamahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fi kitabis sahih faqala at-tauhid wa 'azamatur rabbi wa sifatuhu. Bab tentang bab yang disampaikan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Siapa yang tahu wafatnya Imam Bukhari tahun berapa? Atau abad keberapa lah sudah? Hah? Nggak ada yang tahu. Abad 10 atau 12? Nah, masa nggak tahu? Kalau tahunya ya sudahlah. Hah? Oh iya. Kalau baru kan kita kenal. Kita sowan ke rumahnya. Iya. Itu jawaban yang politikus itu. Baik. Beliau ya kalau abadnya abad ketiga Hijriah, insya Allah sudah sering kita sampaikan itu abad-abad keemasan ilmu. Ya, munculnya banyak kitab-kitab para ulama dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau tepatnya 256 Hijriah rahimallahu taala. Baik. Dalam kitabnya As-Sahih dan para ulama mengatakan dua kitab sahih setelah kitabullah. Kitab apa? Dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Bukhari dan Muslim. Nah, bahkan kata para ulama, nama Imam Bukhari insya Allah hampir setiap detik itu mungkin ada apa yang menyebut. Ya karena apa? Dunia kan berputar terus ini. Setiap hari ada yang apa? Mengajarkan sahih Bukhari atau paling tidak rawahul Bukhari. Ya, sampai anak TK saja sekarang alhamdulillah diajarkan apa? Hafalan hadis-hadis apa? Pendek. Sampai disebutkan rawahul Bukhari rahimallahu rahmatan wasi'ah. Faqala at-tauhid tentang kitab tauhid wa 'azamatur rabbi wa sifatuh. Dan kitab tauhid dalam Sahih Bukhari itu lebih identik kepada tauhid asma wa sifat. Kenapa demikian kata ulama? Karena di zaman beliau munculnya banyak kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam bab tauhid asma wa sifat. Seperti tadi kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah dan seterusnya. Maka beliau menulis kitab At-Tauhid ini. Warad 'alal Jahmiyah alladzina ankaru sifatir Rabbi ta'ala wa ja'aluha makhluqatan. Dan sekaligus bantahan kepada kelompok Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah dan mereka menjadikannya makhluk. Ini Jahmiyah yang versi yang pertama atau kedua? Yang pertama. Ini karena apa dikatakan makhluqah dan mereka menganggap sifat Allah itu adalah apa? Makhluk. Nah, ini tidak dimulai kalau dalam kitab tauhid ya. Ada yang tahu enggak? Kitab tauhid Sahih Bukhari itu hadis pertamanya apa? Tentang apa? Ya, meskipun belum khatam ya Pak Endak, pernah buka-buka dikit lah. Nah, kitab tauhid Sahih Bukhari dimulai hadisnya apa? Kalau hadis Sahih Bukhari, hadis pertamanya tentang apa? Hadis Sahih Bukhari, hadis pertamanya tentang nggak ada jawab juga. Diketahui al-bid'ah tentu. Ini saya Bukhari nggak paham gimana? Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Paham? Ya, mungkin tawadhu antum ya. Baik. Nah, itu kalau hadis pertama Sahih Bukhari. Sekarang hadis pertama dalam kitab tauhid Sahih Bukhari. Hadis tentang apa? Masyhur hadisnya. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Ini baru, al-bid'ah baru. Wah, Masya Allah. Baik, hadis tentang innaka ta'ti qauman ahla
kitab. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.